Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang para waliullah yang ada di wilayah Jawa Tengah. Siapa sajakah mereka? Serta apa sajakah keistimewaan yang mereka miliki, sehingga mendapat makom tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kami kali ini hingga akhir. Sunan Kudus. Di Pulau Jawa pada abad ke-14, dikenal penyebar agama Islam dengan sebutan Wali Songo. Mereka terdiri atas beberapa nama, mulai Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, hingga Sunan Kudus. Sunan Kudus menjadi salah satu dari anggota Wali Songo, yang turut menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Nama Sunan Kudus tersohor hingga sekarang, terutama di wilayah Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Shodiq atau Amir Haji. Beliau diperkirakan lahir sekitar 1400 Masehi dari pasangan Utsman Haji bin Ali Murtado, atau Sunan Ngudung, dan Syarifah Dewi Hadijah, atau Nyai Ageng Manyuran, anak dari Syarifah Dewi Fatimah atau Nyai Ageng Malaka, anak dari Sunan Ampel. Dari sisi keluarganya, Sunan Kudus menikahi Dewi Ruhil, putri Sunan Raden Makdum Ibrahim, atau yang dikenal dengan Sunan Bonang. Dari istrinya itu, Sunan Kudus memiliki seorang anak bernama Amir Hasan. Terlepas dari itu, Sunan Kudus mulanya belajar ilmu agama dari ayahnya. Beliau kemudian mengembangkan keilmuannya menuju pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel. Dalam buku Atlas Wali Songo yang ditulis Agus Sunyoto, disebutkan Sunan Kudus juga berguru kepada Kiai Telingsing, ulama Cina yang bernama asli Delingsing. Setelah sang ayah meninggal, Sunan Kudus menggantikan posisinya sebagai Senopati atau Panglima Kerajaan Demak. Melalui posisi Senopati itulah, Raden Ja'far Shodiq menyebarkan Islam di wilayah Demak. Selain menjabat sebagai Senopati, ia juga diangkat menjadi Imam Besar Masjid Agung Demak, serta menjadi Qodhi atau Hakim di kerajaan tersebut. Ketika terjadi perselisihan internal di kerajaan Demak, Raden Ja'far Shodiq kemudian pindah ke kawasan Tajuk, sebagaimana dikutip dari buku sejarah kebudayaan Islam yang ditulis Suhailid. Di kawasan Tajuk ini, Raden Ja'far Shodiq tidak lagi aktif di dunia politik, dan fokus menyebarkan dakwah Islam. Ja'far Shodiq lahir dari keluarga bangsawan kerajaan Demak. Ayahnya adalah Sayyid Utsman Haji bin Ali Murtado, saudara kandung Sunan Ampel. Jika ditarik lebih jauh lagi, jalur keturunannya sampai ke nasab Nabi Muhammad SAW, melalui jalur Sayyidina Husain bin Ali. Metode dakwah Sunan Kudus adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Beliau tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu-Buddha, melainkan merangkulnya pelan-pelan. Berkat harisma dan keluasan pergaulannya, Raden Ja'far Shodiq memperoleh simpati dari masyarakat. Dalam uraian genealogi Wali Songo, humanisasi strategi dakwah Sunan Kudus yang ditulis Masudi, dijelaskan bahwa alih nama dari Tajuk ke Kudus juga dipengaruhi oleh Raden Ja'far Shodiq. Berkat penerimaan dakwah yang disampaikan Raden Ja'far Shodiq, wilayah Tajuk kemudian berganti nama dengan Kudus, yang diambil dari kata Al-Quds, sebuah kota suci di Yerusalem. Karena itulah, Raden Ja'far Shodiq dikenal dengan julukan Sunan Kudus. Sunan Kudus kemudian mengembangkan dakwahnya melalui akulturasi budaya dengan perlahan, agar bisa diterima masyarakat setempat. Terbukti, Masjid Kudus yang dibangun di masa dakwah beliau memiliki arsitektur unik, sehingga menara masjidnya serupa candi. Sunan Kudus berhasil mengompromikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu-Buddha, dan Tionghoa. Ajaran Islam dan strategi dakwah itu dituntut Sunan Kudus dari beberapa gurunya. Selain itu, Sunan Kudus juga gemar mengembara ke wilayah-wilayah jauh, seperti Hindustan hingga Tanah Suci Makkah. Setelah beberapa tahun mengabdi dan berdakwah di wilayah Kudus, Raden Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus pun tutup usia, tetapi tahun kematiannya tidak diketahui dengan jelas. Makam Sunan Kudus terletak di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Jawa Tengah.
Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu anggota Wali Songo yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ketika berdakwah, para wali ini berhasil mengintegrasikan unsur-unsur budaya untuk menyentuh dan menarik hati masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Sahid ini berdakwah di wilayah Demak, Jawa Tengah. Banyak jasa dan peninggalan Sunan Kalijaga yang masih terjaga hingga saat ini, seperti Masjid Agung Demak, Masjid Kedondong, upacara adat Grebek Maulud, dan lain sebagainya. Menukil buku kisah teladan Wali Songo karya M. Faizi, Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayah Sunan Kalijaga bernama Raden Sahur Tumenggung Wilatikta dan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Sahib. Beberapa nama panggilan Sunan Kalijaga diantaranya Beranda Lokajaya, Syaikh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Mengutip buku sejarah kebudayaan Islam karya Yusak Burhanuddin dan Ahmad Fida, Sunan Kalijaga lahir dari keluarga bangsawan asli Istana Tumenggung Wilatikta di Tuban. Sunan Kalijaga dididik dalam bidang pemerintahan, kemiliteran, kesenian, dan arsitektur. Nama Kalijaga sendiri lahir dari rangkaian bahasa Arab yaitu Kodi Zaka. Kodi berarti pelaksana atau pemimpin sedangkan Zaka berarti membersihkan. Dengan kata lain, Kodi Zaka berarti pelaksana atau pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kebenaran agama Islam. Tahun wafatnya Sunan Kalijaga belum dapat dipastikan, tetapi umurnya diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Sunan Kalijaga dimakamkan di Desa Kadilangu, dekat dengan Demak. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo yang penuh dengan ide-ide kreatif dalam berdakwah, salah satunya dengan media wayang kulit. Kesenian wayang kulit yang awalnya berisi kisah-kisah Hindu, diganti oleh Sunan Kalijaga menjadi kisah-kisah yang berisikan ajaran Islam. Salah satu contohnya yaitu Jamus Kalimosodo, sebagaimana dijelaskan Siti Wahidoh dalam buku Intisari Sejarah Kebudayaan Islam. Pada masa itu, ketika hendak mengadakan pentas atau pagelaran wayang, Sunan Kalijaga memberi wejangan atau nasihat keislaman kepada para penonton. Berikutnya, mereka diajak mengucap 2 kalimat syahadat. Dengan demikian, mereka telah menyatakan diri masuk Islam, sembari lambat laun belajar mengenai ibadah-ibadah Islam. Sunan Kalijaga pun dapat memikat hati masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah, hingga Islam cepat menyebar. Sunan Kalijaga berhasil melakukan dakwah tanpa tekanan dan paksaan. Selain pewayangan, Sunan Kalijaga juga banyak menciptakan kesenian lain, seperti perangkat gamelan, dan tembang-tembang dengan suluk serta notasi nada yang khas. Semua hasil kesenian tersebut merupakan kreasi kebudayaan yang berisi ajaran Islam. Kesenian yang diciptakan Sunan Kalijaga digunakan sebagai media berdakwah. Kesenian tersebut diantaranya cerita wayang lengkap dengan perangkat gamelan serta tembang dan suluk. Beberapa tembang ciptaan Sunan Kalijaga yang terkenal yaitu Lir Ilir, Gundul-Gundul Pacul, dan Dandang Gula. Selain itu, Sunan Kalijaga juga berjasa dalam menciptakan upacara adat seperti Grebek Maulud. Sunan Kalijaga juga memiliki keahlian di bidang arsitektur. Ia berjasa dalam menata tata ruang kota Demak dan mendirikan Masjid Agung Demak. Salah satu karyanya di Masjid Agung Demak yang sangat terkenal yaitu Sakatatal, atau tiang kuku dalam Masjid Agung Demak yang terbuat dari potongan-potongan kayu jati. Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah satu tokoh Wali Songo. Dia dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan agama Islam di daerah Gunung Muria, pantai utara Jepara. Dikutip dari buku Sejarah Wali Songo oleh Zulham Farabi, Sunan Muria menyebarkan Islam sampai ke daerah Tayu, Pati, Juwana, Kudus, dan di lereng Gunung Muria. Biografi singkat. Berdasarkan buku Tasawuf Nusantara oleh Sri Mulyati, Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Ia memiliki nama asli Raden Umar Said. Kemudian ia menikah dengan Dewi Roroyono, putri dari seorang ulama bernama Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang yang sangat disegani oleh masyarakat. Disebutkan juga dalam buku tersebut bahwa ia memiliki kelebihan diantaranya ia termasuk wali yang sakti, kuat fisiknya. Bukti fisik Sunan Muria yang kuat bisa dilihat dari lokasi padepokannya yang terletak di atas gunung. Adapun pendapat lain yang dikutip dari buku Wali Songo oleh Masyikur Ali, terdapat 2 versi mengenai pendapat tentang asal-usul Raden Umar Said.
Namun apabila diikuti arah keturunan keduanya, maka bertemu moyang dengan Sunan Kudus pada Syekh Jumadil Kubro. Kemudian dijelaskan juga ada beberapa pendapat, bahwa jika beliau merupakan keturunan orang Arab atau Jawa asli. Namun dari pendapat tersebut, semuanya menyebutkan bahwa Raden Umar Said adalah keturunan orang-orang terhormat. Berikut ini adalah beberapa strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam. Pertama, dalam buku oleh Sri Mulyati tadi dijelaskan, bahwa dalam menyebarkan agama Raden Umar Said biasanya mendekati kaum dagang, nelayan, dan pelaut. Kedua, disebutkan juga ketika berdakwah, ia mempertahankan gamelan sebagai kesenian Jawa yang sangat digemari rakyatnya. Ia menggunakan kesenian ini sebagai sarana untuk memasukkan nilai-nilai keislaman kepada rakyat, sehingga secara tidak langsung, rakyat kemudian dibawa untuk mengingat Tuhan lebih dekat. Cara dakwah ini menurut Zulham Farabi dalam bukunya tadi, menjadi cara yang digunakan ketika awal mula beliau menyebarkan agama Islam. Beliau juga banyak menggunakan cara yang halus, dan tidak menghilangkan tradisi lama dalam budaya yang sudah melekat dengan kehidupan, sehingga masyarakat juga tidak terkejut dengan ajaran yang dibawanya itu. Salah satu contohnya adalah ketika Raden Umar Said mengubah syair dari tembang-tembang Jawa dengan menyisipkan berbagai nilai keislaman. Sehingga masyarakat juga bisa mengenal Islam dengan sesuatu yang tidak terkesan memaksa. Ketiga, karena ia adalah putra Sunan Kalijaga, maka dalam berdakwah ia juga menggunakan cara yang halus, sesuai dengan istilah, ibarat mengambil ikan tidak sampai mengeruhkan airnya. Dalam buku Sejarah Wali Songo juga disebutkan, bahwa caranya mengikuti dakwah Sunan Kalijaga membuatnya lebih mengenal tradisi yang ada di Pulau Jawa. Oleh karenanya, ia sangat dekat dengan masyarakat, hingga ajarannya menyebar luas sampai pemukiman terkecil. Adapun selain dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan Islam, Sunan Muria juga dikenal karena mengajarkan tentang bagaimana cara untuk merawat alam. Sunan Tembayat. Sunan Bayat atau yang juga bergelar Pangeran Mangkubumi, beliau adalah salah satu ulama penyebar agama Islam di Jawa Tengah. Sunan Bayat adalah putra dari Ki Ageng Pandanarang, Bupati pertama Semarang. Sepeninggal Ki Ageng Pandanarang, Pangeran Mangkubumi lalu menggantikannya sebagai Bupati Semarang kedua dengan nama Pandanaran. Beliau juga merupakan murid dari Sunan Gunung Jati, salah satu anggota dari Wali Songo. Sepeninggalan ayahnya, Pandanaran menjalankan pemerintahan dengan baik, dan selalu patuh dengan ajaran-ajaran Islam. Namun lama-kelamaan terjadilah perubahan. Tugas-tugas pemerintahan sering pula dilalaikan, begitu pula mengenai perawatan pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Sultan Demak Bintoro, yang mengetahui hal ini, ia lalu mengutus Sunan Kalijaga dari Kadilangu Demak untuk menyadarkannya. Terdapat beberapa versi cerita bagaimana Sunan Kalijaga menyadarkan sang bupati. Di antaranya Sunan Kalijaga menyamar sebagai seorang pencari rumput, dan pergi ke kediaman Pangeran Mangkubumi dan menawarkan sekeranjang rumput yang dia bawa. Sehingga, terjadilah dialog antara Sunan Kalijaga dengan sang bupati. "Benar-benar rumput yang bagus Kisanak, berapa harganya?" tanya sang bupati. Lalu Sunan Kalijaga yang menyamar menjadi tukang rumput mengatakan, "Rumput ini saya peroleh dari Gunung Jabal Katuan, sebuah tempat yang membawa berkah dan karomah, dan Anda bisa memilikinya dengan menukar seluruh harta benda yang Tuan Bupati miliki," kata si pencari rumput ini. "Sudah gila kamu ya? Mana mungkin rumput sesegar ini berasal dari Jabal Kat, yang letaknya jauh dari sini. Yang lebih gila lagi, mana mungkin aku menukar seluruh hartaku untuk sekeranjang rumput ini. Cepat, pergilah kamu sekarang," ucap sang bupati dengan nada keras ketika mengusir pencari rumput ini. Keesokan harinya, sang bupati kembali lagi didatangi pencari rumput ini, dan dialog yang sama terulang kembali. Dialog pun berakhir dengan diusirnya kembali sang penjual rumput. Keesokan harinya, kembali sang pencari rumput mendatangi kediaman sang bupati untuk ketiga kalinya, dan dialog yang sama pun terjadi lagi. Tapi kali ini sang penjual rumput berargumen lebih kuat, sehingga membuat jengkel sang bupati. "Wahai Kisanak, mana mungkin ada yang mau membeli rumputmu dengan harga seluruh hartanya," kata sang bupati dengan nada yang keras. "Lagi pula dengan jumlah kekayaanku yang tak terbatas ini, aku bisa membeli beratus-ratus, bahkan beribu-ribu keranjang rumput," lanjut sang bupati. "Anda salah tuan, ada yang lebih kaya dari Anda di negeri ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kaya dari siapapun, termasuk tuan sendiri atau saya sekalipun. Allah Maha Kaya,
dan kekayaannya meliputi seluruh alam semesta ini, termasuk kuasanya yang dapat memberi dan menghilangkan kekayaan seseorang dalam kedipan mata. Saking kayanya beliau dapat memberikan harta kepada saya yang lebih banyak dari yang Tuan punya, jika beliau berkehendak. Merah pada muka sang bupati mendengar ucapan bijak sang pencari rumput ini. Kemudian Bupati Semarang ini berkata dengan nada yang tinggi, "Sudah, jangan berceramah di depanku Kisanak. Dulu aku memang menyembah Tuhan seperti Tuhan yang engkau sembah, tapi mana hasilnya? Ratusan kali aku bersujud, tak juga aku menjadi kaya dan makmur. Aku pun bekerja terus, bekerja dan bekerja tanpa menyembah Tuhan, dan aku pun jadi kaya. Lihatlah, tanpa Tuhanmu pun sekarang aku jadi kaya. Sekarang aku sudah tak percaya pada Tuhanmu," kata sang bupati. Kemudian pencari rumput ini mengambil cangkul yang dia bawa. Dengan cangkul itu mulailah dia menggali tanah di pekarangan rumah sang bupati, dan tiba-tiba tanah yang dia gali berubah menjadi emas. Kemudian sang bupati pun merebut cangkul yang dibawa si pencari rumput. "Akan kugali lebih dalam lagi, supaya emas yang kudapat lebih banyak." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, sang bupati pun terkejut karena bongkahan emas yang semula terlihat menggunung tiba-tiba menghilang, dan berubah menjadi bongkahan tanah. Sangat mudah pula Gusti Allah mengambil kekayaan dari seseorang dalam satu kedipan mata, bahkan harta yang Tuhan banggakan itu bisa diambilnya saat ini juga, ujar si pencari rumput dengan nada yang penuh wibawa. Akhirnya sang bupati menyadari kelalaiannya, dan ia pun mengetahui kalau sang pencari rumput adalah Sunan Kalijaga. Lalu sang bupati mengundurkan diri dari jabatan duniawi, dan menyerahkan kekuasaan Semarang kepada adiknya. Pangeran Mangkubumi kemudian berpindah ke selatan, entah karena diperintah Sultan Demak Bintoro ataupun atas kemauan sendiri, sebab sumber-sumber saling berbeda versi, didampingi istrinya, melalui daerah yang sekarang dinamakan Salatiga, Boyolali, Mojosongo, Salagringging dan Wedi. Menurut suatu babat, konon sang pangeran inilah yang memberi nama tempat-tempat itu. Saat berkelana bersama istrinya tersebut terdapat beberapa kisah menarik, diantaranya saat dicegat kawanan rampok. "Serahkan hartamu, atau engkau akan kuhajar hingga babak belur," demikian ancam Ki Sambangdalan sang perampok. "Aku tidak membawa harta," jawab sang pangeran. Perampok itu tidak percaya, lalu merampas tongkat milik sang pangeran. Kemudian sang pangeran berkata, "Ini bengal keras kepala seperti domba saja, sungguh aneh." Seketika kepala Ki Sambangdalan berubah menjadi kepala seekor domba. Lalu sang perampok meminta maaf kepada sang pangeran. Namun sang pangeran berujar, bahwa jika Ki Sambangdalan ingin menjadi manusia normal, maka ia harus bertirakat dan bertobat untuk menebus dosanya. Lalu setelah bertobat Ki Sambangdalan dikenal sebagai Syekh Domba. Sementara sang pangeran Mangkubumi lalu menetap di Tembayat, yang sekarang bernama Bayat, Klaten, dan menyiarkan Islam dari sana kepada para pertapa dan pendeta di sekitarnya. Karena kesaktiannya, Sunan Bayat mampu meyakinkan mereka untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, beliau disebut sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Syekh Jangkung. Di tengah deretan tokoh penyebar Islam di tanah Jawa, nama Syekh Jangkung atau Saridin menempati posisi istimewa. Sosok nyentrik namun syarat karomah ini, ia dikenal luas di kalangan masyarakat pesisir utara Jawa sebagai wali yang mendakwahkan Islam dengan pendekatan yang unik dan membumi. Syekh Jangkung lahir sekitar tahun 1540 Masehi dengan nama asli Sayyid Raden Syarifuddin. Dia merupakan putra dari Sunan Muria dan Dewi Samaran serta cucu dari Sunan Kalijaga dari jalur ayah. Sejak kecil, Saridin tumbuh dalam tradisi keilmuan Islam yang kuat di masa transisi antara Kerajaan Demak, Pajang hingga Kesultanan Mataram. Dia menimba ilmu langsung dari Sunan Kudus. Namun, gaya hidup dan spiritualitasnya yang tidak biasa seringkali menimbulkan keheranan di kalangan santri dan gurunya. Salah satu kisah terkenal adalah ketika dia meyakini semua air mengandung ikan. Saat diuji Sunan Kudus dengan air kelapa, secara ajaib muncul ikan kecil berenang di dalamnya. Kisah lain menyebut Saridin mengisi bak mandi menggunakan keranjang rumput berlubang tanpa menumpahkan air setetes pun. Meski menunjukkan banyak aroma, perilaku Syekh Jangkung justru dianggap mengganggu tatanan pesantren. Sunan Kudus pun lalu memintanya pergi. Dalam perjalanannya dia bertemu Sunan Kalijaga, dan diberi saran untuk bertirakat di laut. Saridin yang tidak pandai berenang justru terseret arus hingga ke Palembang. Dari sana, dia melanjutkan pengembaraan ke Timur Tengah untuk memperdalam ilmu agama Islam.
Sekembalinya ke Tanah Jawa, dia menetap di Desa Miono, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, tempat yang kelak menjadi pusat dakwahnya. Syekh Jangkung menikah dengan Raden Ayu Retno Jinoli, putri Sultan Anyakrawati dari Mataram, serta dikisahkan pula menikah dengan putri dari Kesultanan Palembang, Raden Ayu Retno Diluih. Dari pernikahan itu lahir Raden Bagus Momoklando. Selama bermukim di Pati, dia mengembangkan metode dakwah yang fleksibel, menggabungkan pendekatan sufistik, nilai-nilai lokal, humor dan seni. Namanya pun dikenal hingga pelosok Jawa sebagai wali yang dekat dengan masyarakat biasa. Syekh Jangkung wafat pada tahun 1641 dan dimakamkan di Desa Landoh Pati. Hingga kini, makamnya menjadi destinasi ziarah spiritual yang ramai dikunjungi, terutama pada malam Jumat dan bulan-bulan tertentu dalam kalender Hijriah. Beliau bukan hanya wali, tapi juga guru kehidupan. Ajarannya banyak tersebar dalam bentuk tutur lisan, lakon pewayangan, hingga budaya sedekah bumi, ujar Romo Kiai Ahmad Zainuri, pengasuh pondok pesantren di Kayen. Syekh Jangkung menjadi simbol penting dalam perpaduan antara Islam dan budaya Jawa. Pendekatannya yang lentur namun mengakar, menjadi bukti bahwa dakwah tidak harus formal dan kaku. Jejak kehidupannya menunjukkan bahwa jalan spiritualitas kadang tak linear, bisa nyentrik, penuh tantangan, tapi selalu memberi hikmah bagi umat. Warisan Syekh Jangkung pun tetap hidup di hati masyarakat hingga hari ini. Ki Ageng Karanglo. Ki Ageng Ampuhan II atau lebih dikenal dengan Ki Ageng Karanglo, beliau adalah seorang tokoh atau sesepuh masyarakat di Taji Prambanan yang disegani, dan dikenal sangat mumpuni di bidang olah spiritual. Di samping itu, beliau sebagai keturunan Raja Demak juga gigih menyebarkan agama Islam di daerah Taji dan sekitarnya. Pada suatu hari ada rombongan iring-iringan dari daerah timur, atau yang sekarang menjadi Surakarta, yang akan menuju ke arah hutan Mentaok. Rombongan tersebut adalah rombongan Ki Ageng Pemanahan dan keluarganya, serta para pengikutnya, yang bermaksud untuk menuju ke hutan Mentaok, yaitu tempat yang dihadiahkan oleh Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutawijaya putranya, yang telah berhasil melumpuhkan Arya Penangsang. Mengingat perjalanan yang sangat panjang, rombongan tersebut bermaksud untuk berhenti istirahat di daerah Taji Prambanan, dan secara kebetulan sesepuh daerah tersebut, yaitu Ki Ageng Karanglo, menyambut dan menjamu rombongan Ki Ageng Pemanahan, karena bagaimanapun Ki Ageng Pemanahan masih famili jauh, sama-sama keturunan Raja Brawijaya V dan juga Sunan Ampel. Dan Ki Ageng Pemanahan adalah cucu dari Ki Ageng Selo, seorang tokoh dari Selo yang disegani oleh rakyatnya. Selain menjamu dengan hidangan yang sangat memuaskan, Ki Ageng Karanglo juga berkenan untuk mengantar rombongan hingga sampai hutan Mentaok. Dan secara kebetulan, di tepian kali opa mereka bertemu dengan Sunan Kalijaga, yang sangat terkesan dengan ketulusan dan kebaikan Ki Ageng Karanglo. Kepada Ki Ageng Pemanahan, Sunan Kalijaga berpesan untuk selalu mengingat kebaikan Ki Ageng Karanglo serta membalas kebaikannya. Sunan Kalijaga juga berkata, bahwa kelak keturunan Ki Ageng Karanglo akan turut menikmati kemewahan keturunan Ki Ageng Pemanahan. Setelah membuka hutan Mentaok, dan mendirikan desa Mataram, hubungan antara Ki Ageng Karanglo dan Ki Ageng Pemanahan menjadi lebih dekat. Ki Ageng Karanglo sering berkunjung ke Mataram Kota Gede. Bahkan Ki Ageng Pemanahan juga mempersilahkan Ki Ageng Karanglo untuk membangun rumah di daerah Karangturiwiara, yang jaraknya sekitar 1.200 meter dari Kota Gede. Sepeninggal Ki Ageng Pemanahan, hubungan baik Ki Ageng Karanglo berlanjut kepada putranya, yaitu Panembahan Senopati. Bahkan beliaulah yang menyarankan kepada Panembahan Senopati untuk menyuruh Pembayun menyamar sebagai ledek, dan dikirim ke Tanah Mangir untuk memperdaya Ki Ageng Mangir. Adapun silsilah Ki Ageng Karanglo adalah sebagai berikut. Raden Patah, putra dari Brawijaya V dengan Putri Campa, menikah dengan Ratu Panggung, Putri Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, menurunkan Raden Alit atau Pangeran Pamekas, atau Pangeran Sekar, sang putra bungsu. Pangeran Alit menurunkan Panembahan Jogorogo, Panembahan Jogorogo menurunkan Ki Ageng Ampuhan, Ki Ageng Ampuhan menurunkan Ki Ageng Ampuhan II yang lebih dikenal dengan nama Ki Ageng Karanglo. Ki Ageng Gribig. Ki Ageng Gribig memiliki nama asli Wasibagno Timur, atau dikenal pula sebagai Syekh Wasihatno. Beliau merupakan seorang ulama terkemuka di Jawa, dan masih keturunan Prabu Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit. Ia dikenal karena peranannya dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah Desa Krajan, Jatinom, Kabupaten Klaten,
Jawa Tengah. Ki Ageng Gribik memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Mataram, dan dikenal berjasa dalam mendukung perkembangan kerajaan tersebut. Sultan Agung dari Mataram bahkan sempat berniat mengangkatnya sebagai Bupati Nayaka. Namun, Ki Ageng Gribik menolak tawaran tersebut, dan lebih memilih menjalani peran sebagai ulama daripada menjadi pejabat pemerintahan. Ki Ageng Gribik merupakan seorang ulama pada masa Kesultanan Mataram, yang dikenal sebagai penyebar agama Islam, khususnya di wilayah Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia diyakini sebagai cicit dari Prabu Brawijaya, atau Bre Kertabumi, dari Kerajaan Majapahit, dan merupakan putra dari Raden Getayu bin R.M. Guntur, atau yang juga dikenal dengan nama Wasi Jolodoro atau Rangkanyana. Ki Ageng Gribik juga dikaitkan dengan situs Sarean yang terletak di Dusun Sarean, Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Situs ini dipercaya oleh masyarakat sebagai fondasi kuno dari masjid yang didirikan oleh Ki Ageng Gribik, sebelum ia menetap di Jatinom. Dalam perjalanan hidupnya, Ki Ageng Gribik sempat menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sekembalinya dari Tanah Suci, ia membawa oleh-oleh berupa kue dari Arab Saudi yang dibagikan kepada para santrinya. Karena jumlah kue tidak mencukupi untuk semua murid, ia meminta istrinya, Nyi Ageng Gribik, untuk membuat kue serupa agar seluruh murid dapat merasakannya. Kue tersebut kemudian dikenal sebagai Apem Yakowiyu, yang dinamai dari doa penutup pengajian yang sering dibacakan oleh Ki Ageng Gribik, yakni Yakowiyu ya Aziz, Kowina wal Muslimin, Yakowiyu, Warzukna wal Muslimin. Yang berarti, ya Tuhan yang Maha Kuat dan Maha Perkasa, kuatkanlah kami dan seluruh kaum muslimin. Ya Tuhan yang Maha Kuat, berikanlah rezeki kepada kami dan seluruh kaum muslimin. Ki Ageng Henis. Ki Ageng Enis atau Ki Ageng Laweyan, beliau adalah seorang tokoh dari Selo yang hijrah ke Pengging. Ia dikenal dengan sebutan Ki Ageng Laweyan, karena bertempat tinggal di Laweyan. Selama hidup di Laweyan, ia pernah menjadi guru spiritual Jaka Tingkir saat belum naik tahta menjadi Sultan Pajang atau masih bernama Mas Karbet. Kemudian ia mengabdi kepada Sultan Adiwijaya setelah Kesultanan Pajang berdiri, sebagai sesepuh dan orang penting di Pajang. Ki Ageng Enis merupakan putra Ki Ageng Selo. Keluarga besarnya berasal dari Selo, Kecamatan Tawangharjo, yang terletak kurang lebih berjarak 13 km sebelah timur dari kota Purwodadi, ibu kota Kabupaten Grobogan. Sehingga, wilayah Selo masuk dalam administratif Kabupaten Grobogan. Daerah Pengging dahulu dikenal sebagai peradaban Hindu. Masuknya Islam di Tanah Pengging tidak luput dari peran serta Ki Ageng Enis. Laweyan yang saat itu merupakan wilayah kekuasaan Kadipaten Pengging. Sebelum Pajang, masyarakat di sekitarnya masih menganut Hinduisme. Ki Ageng Beluk, teman Ki Ageng Enis, dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh bagi masyarakat Laweyan. Ki Ageng Beluk seorang penganut agama Hindu, namun karena dakwah yang dilakukan oleh Ki Ageng Enis di Laweyan, membuat Ki Ageng Beluk tertarik memeluk agama Islam. Ki Ageng Beluk kemudian menyarankan bangunan pura Hindu miliknya kepada Ki Ageng Enis untuk dibangun menjadi sebuah masjid. Sejak saat itu Ki Ageng Enis mulai bermukim di Desa Laweyan pada tahun 1546, tepatnya di sebelah utara Pasar Laweyan, sekarang Kampung Lor Pasar Mati. Pada akhir hayatnya Ki Ageng Enis meninggal dan dimakamkan di Pasarean Laweyan. Rumah tempat tinggal Ki Ageng Enis kemudian ditempati oleh cucunya yang bernama Danang Sutawijaya. Kemudian Sutawijaya lebih dikenal dengan sebutan Raden Ngabehi Saloring Pasar. Sutawijaya pindah ke hutan Mentaok dan dalam perjalanannya kemudian mendirikan kerajaan Mataram Islam, dan menjadi raja pertama dengan gelar Panembahan Senopati. Syekh Mudzakir Demak. Di kawasan Pantai Sayung, Demak, ada sebuah makam terapung. Dari garis pantai, makam itu cukup menjorok ke tengah laut. Ada jembatan penghubung dari pantai untuk wisatawan yang ingin berziarah ke makam itu. Di makam itu, jasad seorang ulama besar Demak dikubur. Dia adalah Syekh Abdullah Mudzakir, atau yang akrab dipanggil Mbah Mudzakir. Dulunya, ulama yang lahir di Dusun Jago, Desa Uringin Jajar, Kecamatan Meranggen tahun 1869 itu, disebut-sebut sebagai pencetak kader kiai muda di Demak dan sekitarnya. Pada masa lalu, Kabupaten Demak dikenal dengan Demak Bintoro, sebuah kerajaan Islam di Tanah Jawa. Kerajaan Islam ini
menjadi barometer makin menguatnya pengaruh Islam di Nusantara. Kala itu, Demak menjadi pusat politik sekaligus dakwah Islam. Tak aneh jika di Demak para wali kerap berkumpul. Bahkan, Masjid Agung Demak dibangun bersama-sama oleh para wali. Pada masa selanjutnya, Demak juga dikenal sebagai kota wali. Ada pula wali yang dimakamkan di Demak, dan paling terkenal adalah Sunan Kalijaga, yang lokasinya berada di Kadilangu. Ada pula makam Syekh Jumadil Kubro, dan juga Raden Patah. Di luar itu, masih ada makam sejumlah wali. Salah satunya adalah makam Mbah Abdullah Mudzakir, atau Syekh Abdullah Mudzakir. Barangkali, nama wali ini kalah populer dengan Sunan Kalijaga atau Sunan lainnya. Namun, makam Mbah Mudzakir unik karena berada di tengah laut. Anehnya lagi, meski pesisir utara Jawa berhadapan dengan bahaya tenggelam, karena penurunan muka tanah dan naiknya permukaan laut, namun makam wali ini aman-aman saja. Sebelum menjadi ulama, Syekh Mudzakir banyak berguru pada para ulama, salah satunya dengan Syekh Soleh Darat. Sekitar tahun 1900, Syekh Mudzakir menetap di Tambak Sari Bedono Demak. Di sana dia menikah dengan Nyai Latifah dan Nyai Asmanah. Beberapa waktu kemudian dia menikah lagi dengan Nyai Murni dan Nyai Imronah. Dan dari keempat istrinya, dia dikaruniai 18 orang anak. Dilansir dari demakab.go.id, ulama yang sehari-hari bekerja sebagai petani Demak itu kebal terhadap berbagai macam senjata. Selain itu, dia juga kerap diminta orang untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Walau begitu, ia tidak meminta imbalan atas pertolongannya. Diketahui, Syekh Mudzakir meninggal pada tahun 1950 di usia 81 tahun. Lazimnya wali, Mbah Mudzakir juga memiliki keistimewaan. Bila Sunan Kalijaga dikenal membuat pilar kayu tata yang menjadi soko guru Masjid Agung Demak, maka Mbah Mudzakir dikenal dengan sosoknya yang menguasai ilmu kanuragan. Usai meninggal pun, Mbah Abdullah Mudzakir masih meninggalkan tanda karomah. Makamnya berada di sebuah pekarangan kira-kira seluas 30 meter persegi yang dikelilingi air laut. Mengutip demakab.go.id, ini adalah salah satu karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Syekh Mudzakir. Makamnya tidak terendam air laut walau tanah-tanah di sekelilingnya sudah tenggelam. Ini pula yang terjadi pada makam istri dan anak-anaknya. Tak heran, makam Syekh Mudzakir dan keluarga dianggap keramat, karena tidak terkikis diterjang pasang surut air laut. Untuk menuju ke makam Syekh Mudzakir, para peziarah harus berjalan sepanjang 700 meter melalui jembatan yang di kanan kirinya merupakan air laut. Karena keajaiban makam Syekh Mudzakir itu, berkembang mitos bahwa masyarakat percaya makam itu mengapung, dan tidak akan pernah tenggelam walau pasang air laut tinggi. Hal itu diyakini masyarakat karena keluhuran budi Syekh Mudzakir yang semasa hidupnya melakukan syiar di wilayah tersebut, dan sangat berjasa dalam pembangunan akhlak warga setempat, baik dalam ilmu agama maupun tradisi yang diajarkan. Mbah Abdullah Mudzakir, pejuang yang dicintai masyarakat. Selain seorang ulama, Mbah Abdullah Mudzakir juga dikenal sebagai seorang pejuang, yang ia selalu menentang penjajahan Belanda. Dengan ilmu kanuragan yang dimiliki, beliau selalu lolos ketika akan ditangkap oleh Belanda. Mbah Abdullah Mudzakir juga dicintai masyarakat, karena ketika masih hidup beliau dapat mengobati berbagai penyakit tanpa minta imbalan. Berdasarkan pengabdian beliau untuk agama, negara, dan masyarakat itu, maka sangat patut bila Mbah Abdullah Mudzakir dikenang hingga sekarang. Syekh Ahmad Mutamakin. Salah satu tokoh ulama besar yang hidup pada abad ke-17 adalah Mbah Mutamakin, atau Syekh Mutamakin. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1645 Masehi di desa Cebolek Tuban, Jawa Timur, yang saat ini berubah menjadi desa Winong. Berkaitan dengan silsilah Syekh Mutamakin banyak perbedaan pendapat. Menurut Gus Dur, Syekh Mutamakin berasal dari Persia, di Zabul, Provinsi Khurasan Iran Selatan. Adapun menurut kepercayaan masyarakat setempat, Syekh Mutamakin keturunan bangsawan Jawa. Sedangkan berdasarkan dari catatan lokal historis, Syekh Mutamakin dari silsilah sang ayah adalah keturunan Raden Fatah, Raja Demak, yang berasal dari Sultan Trenggono. Syekh Mutamakin memiliki 3 orang anak, yakni Nyai Alfiah Godek, Kiai Bagus, dan Kiai Endro. Kiai Bagus menetap di Jawa Timur. Sedangkan Nyai Alfiah Godek dan Kiai Endro tetap tinggal di Kajen Pati. Syekh Mutamakin juga dikenal sebagai Mbah Embolek.
Gelar tersebut diambil dari nama desa kelahirannya. Sedangkan kata Al-Mutamakin diambil dari proses rihlah ilmiahnya di Timur Tengah, yang memiliki arti orang yang meneguhkan hati, atau orang yang diakini kesuciannya. Nama ningrat Syekh Mutamakin adalah Sumohadi Wijaya. Syekh Mutamakin seorang ulama tasawuf terkenal pada masanya. Ajaran tasawufnya ia peroleh dari seorang tokoh tarekat Naksabandiyah, yakni Syekh Zain Al-Mizjaji Al-Yamani, sehingga ia diangkat menjadi khalifahnya di Nusantara. Tidak dapat diketahui secara pasti kapan Syekh Mutamakin belajar kepada Syekh Zain, juga kepada guru-guru lainnya. Akan tetapi, hubungan guru murid dapat dilacak melalui wafatnya Syekh Zain yaitu tahun 1633, dan kematian putranya, Abdul Holik bin Zain, tahun 1740 Masehi. Dengan demikian, Syekh Mutamakin berguru pada beliau sekitar masa itu. Ajaran-ajaran Syekh Mutamakin dalam bidang akidah, menurut Syekh Mutamakin, pondasi ilmu pengetahuan adalah syahadat yang terbagi ke dalam dua kategori, yakni syahadat untuk orang umum dan orang khos atau khusus, dengan kalimat la ilaha illallah. Di dalam lafaz la ilaha illallah, lanjutnya, terkandung 4 hal. Yang pertama pembenaran dalam hati, atau tasdiqu bil qalbi, yang kedua pengagungan atau takzim, yang ketiga penghormatan atau hurmah, dan yang keempat kecintaan secara mendalam atau halawah. Dalam bidang syariat atau fikih ia tidak membahas begitu terperinci. Dalam keterangan ia hanya membahas tentang wudu, mandi, dan sholat. Pada aspek ini, pendapatnya tidak jauh berbeda dengan umumnya kitab-kitab fikih, akan tetapi mazhab Syafi'i mendominasi pemikirannya. Dalam bidang akhlak dan tasawuf, Syekh Mutamakin mengutip hadis yang menceritakan sosok perempuan yang dilihat Nabi ketika peristiwa Isra Miraj. Hadis tersebut, menurut Syekh Mutamakin, berkaitan dengan pentingnya menjaga hubungan baik antara sesama dengan cara menampilkan akhlak yang terpuji. Perhatian secara teologis terhadap perilaku akhlak manusia, serta tanggung jawab didasarkan kepada kewajibannya untuk mencapai ridho Allah, hingga pada akhirnya sampai pada tahap ruqyatullah. Sementara dalam bidang tasawuf, ia mengungkapkan beberapa tarekat yang melibatkan dirinya seperti Qadariyah, Naksabandiyah, Satoriyah, Holwatiyah, serta beberapa tarekat lainnya. Sampai pada titik ini, dapat disimpulkan bahwa Mbah Mutamakin memiliki karakteristik tasawuf Sunni. Ditambah lagi ia mengutip beberapa tokoh tasawuf beraliran Sunni seperti Al-Ghazali dan Al-Asy'ari. Walaupun di dalam beberapa kesempatan beliau juga mengutip pemikiran Ibnu Arabi, sehingga menjadikannya bercorak tasawuf falsafi. Dalam bidang pendidikan, Mbah Mutamakin menggunakan metode yang telah diterapkan oleh Wali Songo, yakni pendekatan kultural kontekstual. Pendekatan ini dilakukan beberapa tahap. Pertama, penanaman nilai tauhid dengan menekankan pada asas keimanan. Setelah faham dengan sendirinya manusia itu akan berubah dan meninggalkan perkara hurafat dan kekufuran. Kedua, pendekatan yang dikenal dengan aluran tuban atau ambangan. Pendekatan ini didekati dengan 2 tahap. Tahap pertama adalah menghindari konfrontasi secara langsung atau tidak menggunakan kekerasan dalam menyebarkan agama Islam. Analogi ini diumpamakan seperti kita menangkap ikan, tapi tidak membuat keruh airnya. Adapun tahap kedua adalah mengubah kepercayaan secara perlahan dengan melakukan penyesuaian. Melalui pendekatan kultural kontekstual inilah, Mbah Mutamakin mampu menyentuh hati setiap masyarakatnya. Mbah Mutamakin juga lebih memilih tasawuf sebagai jalan dakwahnya. Ia tidak melawan pemerintah, juga tidak pada posisi kontra terhadap penguasa, melainkan berada di antara keduanya. Dalam konteks inilah, beliau mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang pemimpin wajib bertindak, dan membiarkan para ulama sebagai alternatif kultural di hadapan sang penguasa. Kiai Haji Soleh Darat. Muhammad Soleh bin Umar bin Muhammad Tasmin As-Samarani, beliau juga dikenal sebagai Soleh Darat As-Samarani, atau Kiai Soleh Darat. Beliau adalah seorang ulama besar di Semarang, Jawa Tengah. Beliau merupakan ulama yang dikisahkan merupakan salah satu guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah. Kiai Soleh Darat juga diriwayatkan sebagai guru dari Raden Ajeng Kartini. Kiai Haji Soleh Darat, beliau lahir pada sekitar tahun 1820 di Duku Kedung Jumbleng, Desa Ngroto, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Ayahnya, Kiai Umar merupakan seorang pejuang, dan orang kepercayaan Pangeran Diponegoro di pesisir utara Jawa, di samping Kiai Syada, dan Kiai Murtado Semarang.
Nama darat yang disematkan kepada Kiai Soleh, berawal dari tempat tinggalnya yang dekat pantai utara Semarang, yaitu tempat berlabuhnya atau mendaratnya orang-orang dari luar Pulau Jawa. Kini nama darat tetap lestari, dan dijadikan prasasti nama kampung, Nipah Darat dan Darat Tirto. Saat ini kampung darat masuk dalam wilayah Kelurahan Dadap Sari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Kiai Soleh Darat menempuh pendidikan di berbagai kota, termasuk belajar dari ulama di Semarang dan Kudus, serta sempat mendapatkan izin mengajar di Mekah. Beliau berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa, khususnya di pesisir utara. Kiai Soleh Darat dikenal sebagai yang pertama menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa dengan tulisan pegon, seperti dalam kitab tafsirnya Faid Ar-Rahman. Kiai Haji Soleh Darat wafat di Semarang, pada hari Jumat 28 Ramadan 1321 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 18 Desember 1903 Masehi. Makam Kiai Soleh Darat terletak di Kompleks Pemakaman Bergota, Semarang, dan menjadi tujuan wisata religi, serta banyak diziarahi. Mbah Mangli. Bagi orang Jawa Tengah, khususnya daerah Magelang dan sekitarnya, nama Kiai Haji Hasan Asy'ari atau juga dikenal dengan nama Mbah Mangli, hampir pasti langsung mengingatkan pada sosok kiai sederhana penuh karomah. Mbah Mangli atau Kiai Haji Hasan Asy'ari, beliau merupakan seorang ulama yang lahir di Kediri, Jawa Timur dan setelah wafat jasadnya dimakamkan di Dusun Mangli, Desa Girir Ejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Dusun Mangli sendiri adalah sebuah daerah yang berada di lereng Gunung Andong, sehingga termasuk daerah dingin. Nama dusun inilah yang menjadi alasan julukan dari Kiai Haji Hasan Asy'ari yaitu Mbah Mangli. Menurut almarhum Gusmik, walau Mbah Mangli memiliki banyak usaha dan termasuk orang yang kaya raya, namun Mbah Mangli adalah wali Allah yang hatinya selalu menangis kepada Allah, menangis melihat umat dan menangis karena rindu kepada Allah. Mbah Mangli adalah mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Mbah Mangli adalah salah satu tokoh yang mendirikan asrama pendidikan Islam di Tegalrejo Magelang, yang santrinya berasal dari seluruh Indonesia. Meski terkenal di mana-mana, beliau selalu hidup sederhana. Beliau sering diundang ke sana kemari untuk mengisi pengajian. Pada saat mengisi pengajian, dimanapun ia dan dalam kondisi apapun, Mbah Mangli tidak pernah memakai alat pengeras suara, meskipun jamaahnya sangat banyak, hingga berbaris dengan jarak yang sangat jauh. Namun, masyarakat tetap sangat menyukai isi pidatonya dan mendengar suara beliau. Kadang panitia sengaja menyelipkan amplop uang kepada Mbah Mangli, namun beliau dengan halus menolaknya, dan biasanya beliau mengatakan, jika separuh dari jamaah yang hadir tadi mau dan berkenan menjalankan apa yang saya sampaikan tadi, itu jauh lebih bernilai dari apapun, jadi mohon jangan dinilai dakwah saya ini dengan uang. Kalau Tuan mau antar saya pulang saya terima, kalau kesulitan ya gak apa-apa, saya bisa pulang sendiri. Kiai Siroj Payaman. Kiai Haji Muhammad Siroj, atau yang kerap disapa dengan panggilan Kiai Haji Siroj Payaman, atau Kiai Haji Anwari Siroj, beliau lahir pada tahun 1878 Masehi di Desa Payaman Magelang. Silsilah nasab dari jalur ibu, nasab Kiai Haji Muhammad Siroj sampai pada Joko Tingkir. Kiai Haji Muhammad Siroj merupakan salah satu sosok kiai yang memiliki banyak karomah. Di antaranya saat berjuang melawan kolonial Belanda, beliau adalah kiai yang kebal terhadap senjata. Selain itu, beliau juga diberikan karomah dapat mencegah bencana letusan dan erupsi Gunung Merapi. Berkat karomahnya menghalau erupsi, beliau diberikan gelar kehormatan Romo Agung oleh Belanda. Belanda memberikan gelar Romo Agung dahulu saat Merapi meletus. Belanda ingin halau lahar, lalu meminta doa ke Mbah Siroj. Doanya pun terkabul, dan lahar tidak menerjang kota Magelang. Sehingga kejadian itu dikaitkan dengan rutinitas pembacaan kitab Sahih Bukhari, yang dikenal dengan pengajian Semaan Buharen atau membaca kitab Bukhari, yang setiap Ramadan 1 bulan penuh digelar di Masjid Agung Alun-Alun Kota Magelang sampai sekarang, kata Kiai Haji Mafatihul Huda, salah seorang cicit almarhum Kiai Haji Anwari Siroj. Menurutnya, keampuhan ilmu karomah yang dimiliki beliau terbukti saat terjadi agresi militer Belanda pertama. Saat itu Masjid Agung Payaman diserang Belanda pada tahun 1948 dengan membabi buta. Belanda selalu mencari sosok Kiai Haji Siroj, yang dikenal sebagai pimpinan para santri pejuang. Pencarian dilakukan mulai masjid sampai di beberapa kampung di Payaman Magelang. Namun hanya pohon-pohon sekitar yang terbakar,
karena Kiai Haji Siroj dan santri yang sempat bersembunyi di bawah masjid berhasil melarikan diri ke Desa Canden, yang jaraknya 10 km dari Masjid Agung Payaman Magelang. Kemudian, sebelum serangan umum pada 1 Maret 1949, para santri dibekali oleh bambu runcing sebelum melakukan penyerangan ke Ambarawa. Kiai Haji Subhi, pendiri Pondok Pesantren Bambu Runcing Parakan Temanggung, yang saat itu masih menjadi santri Mbah Siroj, ia diperintahkan mencari bambu sebanyak-banyaknya, dan diruncingkan untuk menjadi senjata melawan Belanda dalam serangan umum 1 Maret. Saat itu Mbah Siroj memberikan bambu-bambu itu dengan doa-doa, dan membawa kemenangan, meski tentara Belanda memiliki senjata lengkap dan otomatis, kata dia. Kiai Haji Subhi kemudian memberi nama pondok pesantren yang didirikannya, dengan nama Pondok Pesantren Bambu Runcing Parakan Temanggung, Jawa Tengah, yang masih berdiri kokoh dan eksis sampai sekarang. Kini, di Ambarawa berdiri kokoh sebuah monumen sebagai simbol agresi militer dengan nama Museum Palagan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pada masa penjajahan, hanya Kiai Haji Siroj yang diberikan kebebasan oleh Belanda untuk berdakwah ke berbagai daerah. Hal itu karena Belanda merasa segan dengan karomah dan kesaktian yang dimiliki Kiai Haji Siroj. Romo Kiai Haji Siroj orang yang membawa payaman ini dari jahiliyah menjadi madaniyah. Dan setelah Belanda kalah, maka mulai digelarlah tradisi Syawalan, atau dikenal Bodo Kupat, yakni sejak 1950-an. Tutur Muhammad Tibian, Imam Masjid Agung Payaman, yang juga sesepuh sekaligus cucu dari Kiai Haji Siroj. Kiai Haji Masum Lasem. Mbah Masum Ahmad adalah sosok ulama pecinta ilmu, zikir, dan sholawat, dan tokoh guru sejati. Beliau lahir sekitar tahun 1870 Masehi dengan nama asli Muhammadun. Ayahanda Mbah Masum bernama Kiai Haji Ahmad bin Abdul Karim, yang merupakan seorang ulama dan juga saudagar, sedangkan ibunda beliau bernama Nyai Kosimah. Dari jalur ayah, nasab beliau bersambung sampai ke Sultan Mahmud Al-Minangkabawi, yang makamnya di Jejeruk Bonang Lasem. Garis nasab beliau ke atas juga bersambung sampai ke Sunan Giri, salah satu wali Songo, dan berlanjut sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mbah Masum memiliki dua saudara kandung, yang bernama Nyai Zainab dan Nyai Malihah. Sejak belia, Mbah Masum dididik oleh ayahanda beliau, Kiai Ahmad, yang mana beliau dididik untuk cinta kepada ilmu. Demi mendalami ilmu agama, Mbah Masum muda dikirim ayahanda beliau untuk nyantri dan mengaji ke beberapa pesantren. Dalam beberapa manakib dikatakan, bukti kesungguhan dan kecintaan Mbah Masum pada ilmu, beliau berguru kepada para ulama yang jumlahnya kurang lebih 50 ulama, dengan masa belajar yang relatif singkat pada masing-masing ulama tersebut. Di antara guru-guru beliau, adalah Kiai Nawawi Jepara, Kiai Ridwan Semarang, Kiai Umar Harun Sarang, Kiai Abdus Salam Kajen, Kiai Idris Jamsaren Solo, Kiai Soleh Umar Semarang, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Kiai Soleh Darat, Kiai Holil Bangkalan, dan kiai-kiai besar lainnya. Saat berada di Tanah Suci Makkah Al-Mukarromah, Mbah Masum juga mengaji dan beristifadah kepada Syekh Mahfudz Atur-Musi, dan Syekh Dimyati Atur-Musi. Nasab kelimuan Mbah Masum bersambung sampai Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syaikhul Masyaikh atau guru para guru, dan tali simpul sanad keilmuan para ulama Nusantara, melalui jalur Syekh Holil Bangkalan, yang berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, yang berguru kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Makkah. Diceritakan sebelum Mbah Masum berangkat mengaji ke Bangkalan, Kiai Holil atau Mbah Holil Bangkalan, beliau tiba-tiba memerintahkan santrinya untuk membuat kandang jago atau kurungan ayam. Dawuh Mbah Holil kepada santri beliau, "Tolong aku dibuatkan kandang jago, besok akan ada ayam jago datang dari tanah Jawa." Tidak berselang lama, tibalah Mbah Masum di Bangkalan Madura, dan saat itu beliau masih berusia 20 tahun. Kemudian Mbah Holil langsung memberi perintah kepada Mbah Masum, untuk segera masuk ke kandang jago tersebut. Selama di Bangkalan, Mbah Masum diminta oleh Mbah Holil untuk mengajar kitab Alfiyah selama 40 hari. Anehnya, pengajaran tersebut disampaikan oleh Mbah Masum dari dalam kamar tanpa penerangan, sedang santri-santri beliau berada di luar. Mbah Masum menimba ilmu di Bangkalan hanya selama 3 bulan saja. Pada saat beliau boyongan dan pamit kepada Mbah Holil, beliau didoakan dengan doa sapu jagat. Setelah beliau beranjak dari kediaman Mbah Holil beberapa meter, Mbah Masum dipanggil kembali oleh Mbah Holil untuk didoakan dengan doa yang sama. Dan hal ini terus dilakukan berulang-ulang, sampai sebanyak 17 kali.
Kiai Hamid Kejoran. Kiai Haji Abdul Hamid bin Usman, beliau adalah seorang ulama karismatik dari Banjaragung Kajoran Magelang. Konon, beliau adalah satu di antara beberapa sesepuh yang sering menjadi rujukan Gusmik atau Kiai Haji Hamim Jazuli. Kiai Abdul Hamid lahir di Temanggung, Jawa Tengah. Pengasuh pesantren Bodo Nahdlatul Tulab ini meninggal dunia pada tahun 1989 dan dikebumikan di Kompleks Makam Situgur, di wilayah Desa Banjaragung Kajoran Magelang. Kiai Hamid dikenal dengan model dakwah bil hikmah. Beliau tidak banyak bicara, namun lebih banyak dengan perbuatan dan tindakan nyata. Semasa hidupnya, Kiai Abdul Hamid adalah ulama yang menjadi rujukan sekaligus tempat konsultasi bagi umat. Sekitar tahun 1975, saya ikut ayah sowan Kiai Haji Abdul Hamid di Kajoran. Beliau minta pertimbangan sekaligus pamitan, dan memohon doa restu atas keberangkatan kakak saya Ahmad Harun Asrori untuk belajar ke Madinah, kata Ustadz Ahmad Maruf bin Kiai Haji Asrori dari Tempuran Magelang. Bagus, insya Allah, putra panjenengan yang bernama Harun ini akan memperoleh ilmu, dan hidupnya kelak akan bermanfaat, jawab Kiai Hamid, sebagaimana dituturkan kembali oleh Maruf. Masih menurut Ustadz Maruf, sang ayah Kiai Haji Asrori dulu sering mengantarkan orang yang mempunyai hajat atau masalah untuk dimintakan doa dari Kiai Hamid. Setelah didoakan oleh Kiai Hamid, rata-rata mereka merasa plong, hatinya lebih tenang dan terasa ringan dalam menghadapi masalah. Dikisahkan, suatu ketika beberapa orang Kiai sowan menghadap Kiai Hamid di Kajoran. Di antara para Kiai itu ada Kiai Haji Ali Maksum Krapyak, Kiai Haji Mujib Ridwan, dan Kiai Haji Imron Hamzah Surabaya. Turut hadir dalam pusowanan tersebut Kiai Fauzi Bandung, dan Kiai Saiful Mujab Yogyakarta. Sekadar catatan, Kiai Haji Ali Maksum adalah salah satu anggota tim bentukan pengurus besar Nahdlatul Ulama, atau PBNU, yang waktu itu ditugasi untuk melakukan kajian mengenai azas tunggal Pancasila. Tim ini diketuai Kiai Haji Ahmad Sidik, dengan anggota Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Situbondo, Kiai Haji Masyikur Malang, dan Kiai Haji Ali Maksum. Dalam pisowanan di Kajoran itu para Kiai menyampaikan, bahwa ada upaya pemaksaan dari Presiden Soeharto atas penetapan Pancasila sebagai azas tunggal. Mendengar penyampaian tersebut, Kiai Kajoran Hamid malah balik bertanya, "Loh, kok pemaksaan? Pancasila itu kan milik kita, hasil ijtihad para ulama kita, terutama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kalau sekarang Pancasila mau dijadikan azas tunggal, ya alhamdulillah, artinya itu dikembalikan ke kita. Kok malah kita merasa dipaksa?" lanjut Kiai Hamid. Mendengar penuturan Kiai Hamid tersebut, semua hadirin pun tertegun. Sejumput kemudian Kiai Ali Maksum bertanya, "Itu tafsirnya bagaimana Kiai?" Kiai Hamid lantas menerangkan sejarah dan tafsir Pancasila menurut pandangan ulama NU. Dikatakan, bahwa Pancasila itu merupakan sublimasi dari ajaran Islam yang meliputi syariah, akidah, dan tasawuf. Menjelang Muktamar NU ke-28 tahun 1989 di Krapyak, Yogyakarta, dikabarkan jika Kiai Abdul Hamid Kajoran jatuh sakit. Singkat kisah, Kiai Muslim Rifai Imam Puro, alias Mbah Lim Klaten, ia mengajak Gus Dur untuk membesuk beliau. "Aku mati duluan ya Lim," ujar Kiai Hamid. Ndak bisa, sahut Mbah Lim dengan logat dan gayanya yang khas. "Mau muktamar kok mati? Enak saja, imbu Mbah Lim." "Lah gimana?" ujar Kiai Hamid. "Mati ya mati, tapi nunggu muktamar dulu," sahut Mbah Lim. Dan 40 hari setelah pertemuan tersebut, atau beberapa pekan usai Muktamar NU, Kiai Abdul Hamid Kajoran pun berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Abdul Malik. Muhammad As-Sa'ad bin Muhammad Ilyas, atau yang kerap disapa dengan panggilan Syekh Abdul Malik Kedung Paruk. Beliau lahir pada hari Jumat, tanggal 3 Rajab tahun 1294 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1881 Masehi, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Menjelang kelahiran Syekh Abdul Malik, terdapat suatu cerita yang melatar belakangi nama beliau. Konon, sudah menjadi kebiasaan apabila ada seorang ibu hendak melahirkan, maka dihamparkan di bawahnya sebuah keloso atau tikar. Demikian pula dengan ibunda Syekh Abdul Malik, ketika beliau hendak melahirkan juga dihamparkan di bawahnya sebuah tikar. Namun bayi yang berada di dalam kandungan sang ibu tidak kunjung lahir,
Sehingga sang suami yaitu Asy-Syaikh Muhammad Ilyas menyuruh istrinya untuk pindah tempat ke tempat tidur saja. Tidak perlu menunggu lama, akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki tersebut diberi nama Muhammad As-Sa'ad bin Muhammad Ilyas, yang memiliki arti Muhammad As-Sa'ad yang naik dari tikar ke tempat tidur. Beliau mempunyai nama lain yang diperoleh dari ayahnya sewaktu beliau menunaikan ibadah haji, yaitu Muhammad Abdul Malik. Beliau merupakan keturunan Pangeran Diponegoro berdasarkan surat kekancingan, semacam surat pernyataan kelahiran dari Pustaka Keraton Yogyakarta, dengan rincian Muhammad As-Sa'ad Abdul Malik, bin Muhammad Ilyas, bin Raden Mas Haji Ali Dipowongso, bin HPA Diponegoro II, bin HPA Diponegoro I atau Abdul Hamid, bin Kanjeng Sultan Hamengkubuwono III Yogyakarta. Nama Abdul Malik diperoleh dari sang ayah ketika mengajaknya menunaikan ibadah haji bersama. Mbah Malik dikenal sebagai ulama yang mempunyai kepribadian yang sabar, zuhud, tawadu, dan sifat-sifat kemuliaan yang menunjukkan ketinggian dari akhlak yang melekat pada dirinya. Sehingga amat wajarlah, bila masyarakat Banyumas dan sekitarnya sangat mencintai dan menghormatinya. Di samping dikenal memiliki hubungan yang baik dengan para ulama besar umumnya, Mbah Abdul Malik memiliki hubungan yang sangat erat dengan ulama dan habaib, yang dianggap oleh banyak orang telah mencapai derajat waliullah. Kiai Arwani Kudus. Indonesia memiliki banyak ulama yang menjadi kebanggaan. Melalui didikannya, lahirlah santri-santri yang lantas menjadi ulama berpengaruh dan alim. Salah satunya adalah Kiai Haji Masehi Arwani Amin Said, atau Mbah Arwani Kudus. Mbah Arwani adalah salah satu ulama ilmu Al-Quran yang kerap menjadi rujukan. Mbah Arwani lahir pada hari Selasa Kliwon pukul 11 siang tanggal 5 Rajab 1323 Hijriah, bertepatan dengan 5 September 1905 Masehi, di Kampung Kerjasan, Kota Kudus, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra dari pasangan Haji Amin Said dan Hajah Wanifah. Mbah Arwani menekuni Al-Quran sejak kecil. Ada pula saudaranya yang menekuni Al-Quran, dan sama-sama jenius, dan bahkan hafal Al-Quran atau hafidz dalam usia kanak-kanak. Sebagian guru yang mendidik Kiai Haji Muhammad Arwani Amin, diantaranya adalah Kiai Haji Abdullah Sajjad Kudus, Kiai Haji Imam Haramain Kudus, Kiai Haji Ridwan Asnawi Kudus, Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang, Kiai Haji Muhammad Mansur Solo, Kiai Haji Muhammad Munawir Yogyakarta, dan lain-lain. Beliau mengajarkan Al-Quran pertama kali sekitar tahun 1942 di Masjid Kenepan Kudus, yaitu setamat nyantri dari pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta. Pada periode ini santri-santri beliau kebanyakan berasal dari luar kota Kudus. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit santri beliau semakin bertambah banyak, dan bukan hanya dari Kudus dan sekitarnya, tapi ada yang berasal dari luar provinsi, bahkan dari luar Pulau Jawa. Kemudian beliau membangun sebuah pondok pesantren yang diberi nama Quran Kudus Yanbul Quran, yang berarti sumber Al-Quran. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1393 Hijriah, atau pada tahun 1979 Masehi. Pesantren Yanbul Quran adalah pondok hufadz terbesar yang ada di kota Kudus. Santrinya tak hanya dari kota Kudus, tetapi dari berbagai kota di Nusantara, bahkan pernah ada beberapa santri yang datang dari luar negeri seperti Malaysia, dan Brunei Darussalam. Karena berbagai kelebihannya, Mbah Arwani Kudus juga dikenal sebagai wali. Lazimnya waliullah, Mbah Arwani juga memiliki karomah yang luar biasa. Karomah adalah keistimewaan yang biasanya terjadi pada waliullah. Pada suatu hari, Mbah Arwani pergi ke luar kota untuk menghadiri suatu acara bersama beberapa kiai dengan menggunakan mobil. Selepas menghadiri acara, rombongan Mbah Arwani pun pulang menuju Kudus. Baru sampai di daerah Rembang, tiba-tiba mobilnya mogok. Setelah diperiksa oleh sang sopir, ternyata bahan bakar mobilnya habis. Sang sopir dan beberapa anggota rombongan bingung, karena pada waktu itu sangat jarang keberadaan SPBU, atau yang menjual BBM eceran di pinggir jalan. Di saat sopir dan para kiai kebingungan, tiba-tiba Mbah Arwani memberi air putih kemasan dan dawuh, "Coba tuangkan pakai air putih ini." Tanpa ragu, sang sopir pun mengiyakan dawuh Mbah Arwani tersebut. Dan subhanallah, mobil pun kembali bisa berjalan. Habib Ja'far Al-Kaf. Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf, atau yang dikenal sebagai Habib Ja'far, beliau adalah seorang sayyid dan ulama karismatik berkebangsaan Indonesia.
Habib Ja'far dikenal sebagai seorang waliullah majdub. Ia lahir di Kudus dan meninggal di Samarinda pada 1 Januari 2021. Habib Ja'far Al-Kaf adalah ulama karismatik yang memiliki pengaruh cukup besar di kalangan para ulama. Beliau dikenal sebagai seorang wali majdub yang memiliki kebiasaan jadzab, nyeleneh, bahkan menurut salah seorang ulama mengatakan, Habib Ja'far Al-Kaf adalah Sultanul Majdub fi kulli zaman, rajanya para wali majdub. Salah satu kebiasaan Habib Ja'far Al-Kaf yang cukup nyeleneh adalah membuang uang ke laut. Uang yang beliau buang jumlahnya tak sedikit, berkisar puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Kebiasaan Habib Ja'far tersebut sangat sulit dinalar oleh orang awam. Namun bagi mereka yang memahaminya, kebiasaan Habib Ja'far adalah sebuah pelajaran berharga untuk tidak mencintai dunia. Selain kebiasaan beliau yang nyeleneh, Habib Ja'far juga dikenal melalui penampilannya yang sangat nyentrik. Rambut gondrong, kemeja putih lengan pendek, celana bahan hitam, dan peci hitam, menjadi busana favoritnya. Sangat jarang ditemui Habib Ja'far mengenakan pakaian selain yang disebutkan tadi. Habib Ja'far Al-Kaf sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik itu masyarakat biasa hingga para pejabat nasional. Beliau kerap didatangi untuk dimintai petuah dan doa-doanya. Habib Ja'far terkenal majdub, yakni seorang waliullah yang kesadarannya ditarik dari kesadaran manusiawi ke kesadaran ilahi, karena memang jadzab arti dasarnya tertarik. Sehingga gaya hidup dan pandangan hidupnya seringkali berbeda dengan masyarakat umum. Kehidupan dan cara memandang sesuatu terlihat anti-mainstream, atau khawarikul adat. Mungkin bagi kita yang awam, kita hanya bisa melihat fisiknya Habib Ja'far, yakni rambutnya yang gondrong, kumis tebal sampai menutupi bibirnya, jenggot panjang, cambang tumbuh lebat, kuku-kukunya yang panjang-panjang, akan tetapi fisiknya terlihat selalu bersih. Akan tetapi, kita tidak tahu gerak perubahan substansial yang terjadi di alam spiritualitasnya yang dinamis dan dahsyat. Demikianlah pembahasan kami tentang para waliullah yang ada di Jawa Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.